Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rauhdun Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai berdirinya Daulah Umayyah. Topik kali ini sangat menarik karena dari materi ini kita juga akan bisa tahu alasan umat Islam mengganti pemerintahan Khulafaur Rasyidin menjadi Daulah Umayyah. Mengapa? Dan kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai harus dibunuh? Apa pelakunya kubu Daulah Umayyah atau siapa? Selain itu, topik kali ini juga sekaligus bisa mengungkap misteri sesungguhnya yang terjadi di tubuh umat Islam hingga terpecah belah menjadi banyak firqah atau kelompok, mulai Islam Sunni, Syiah, Khawarij yang menjelma menjadi kelompok radikal hingga aliran Mu'tazilah hingga Jabariyah. Ingin tahu? Semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses cukup panjang sejak masa pemerintahan Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Dari sini sejarah Daulah Umayyah dimulai. Persoalan ini patut dibeber dan diketahui karena dari persoalan itulah umat Islam banyak dirugikan, termasuk berapa banyak hadis dianggap cacat hanya karena terjadi fitnah pada sahabat Nabi, bahkan pada istri Rasulullah SAW sendiri, Aisyah radhiyallahu an. Apa itu bukan kerugian besar? Tentu itu merupakan kerugian besar. Dan mengapa persoalan itu bisa muncul? Salah satunya adalah karena fitnah hingga umat Islam saling bertikai yang merembet pada perang Jamal dan perang Siffin. Sebagai sedikit gambaran, masih ingatkah Anda siapa pembunuh Khalifah Umar bin Khattab? Dia adalah Abu Lu'lu'a al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab merupakan bukti adanya konspirasi musuh-musuh Islam menghancurkan Islam dari dalam. Mereka membenci Islam karena kekuasaan mereka hilang, termasuk kerajaan Persia yang dulu menjadi salah satu kerajaan adikuasa. Dan untuk melawan umat Islam secara terang-terangan jelas tidak mungkin. Maka mereka memilih menyusup ke jantung kota umat Islam di Madinah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak heran bila Madinah sebagai ibu kota pemerintahan Islam banyak dipenuhi penyusup seperti Abu Lu'lu'ah dan Abdullah bin Saba. Terbunuhnya Khalifah Umar ternyata tidak membuat mereka puas. Mereka terus melakukan konspirasi menghancurkan Islam dari dalam. Salah satu alat mereka dalam menghancurkan Islam adalah dengan fitnah. Maka tidak heran bila pada pemerintahan Utsman bin Affan yang menjadi penerus Khalifah Umar, persoalan terus bermunculan, termasuk fitnah terhadap Utsman hingga menantu Rasulullah SAW yang sedang membaca Al-Quran tersebut dibunuh. Hingga kini tidak jelas siapa pelakunya. Sejumlah nama disebut sebagai pelaku pembunuhan Khalifah Utsman, namun hingga kini tidak jelas karena tidak ada proses pengadilannya. Di antara nama yang disebut-sebut sebagai pelaku atau paling tidak terlibat adalah Al-Mautul Aswad, Al-Ghafiqi, dan Saudan bin Humran. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan pelakunya adalah kelompok Khawarij. Tetapi ada juga yang menyebut pelakunya adalah orang-orang Sabaiyah. Pertanyaannya, siapa orang-orang Sabaiyah itu? Kalau orang-orang Sabaiyah, jelas yang dimaksud adalah pengikut Abdullah bin Saba. Ataukah pelakunya dari kelompok yang sama, cuma menggunakan baju berbeda untuk merusak Islam dari dalam? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi paling tidak, aksi pembunuhan itu jelas merupakan buah dari konspirasi musuh-musuh Islam yang sejak lama ingin menghancurkan Islam. Dan sosok Abdullah bin Saba yang sejak awal memusuhi Islam tentu tidak bisa dipungkiri keterlibatannya. Dan sepertinya pembunuhan Khalifah Utsman sengaja dirancang musuh Islam sebagai pintu masuk untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan terbukti tragedi pembunuhan Utsman akhirnya menjadi mesin fitnah di kalangan umat Islam tiada habisnya. Masing-masing pihak terus terpancing ingin saling serang
akibat fitnah yang berseliweran. Keluarga Utsman dimotori Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan tidak terima dan terus tersulut emosi menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusut dan mengkisos pelakunya. Ayuhan nas, inna Utsman qutila mazluman, qutila biyadi sufahaa munafiqin lam yuqaddiru ad-dam al-haram idh safakuhu fi ash-shahr al-haram wa fi al-balad al-haram wa qad qala ta'ala ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أنا ولي دم عثمان أطالب بالقصاص من قتلته. Hingga terjadi perang Siffin. Istri Rasulullah SAW radhiyallahu an juga terjebak dalam konflik hingga terjadi perang Jamal. Umat Islam kala itu benar-benar dilanda malapetaka. Fitnah dan berita hoak terjadi di mana-mana, masing-masing saling serang. Itulah yang kemudian dikenal sebagai masa Fitnatul Kubro. Betapa dahsyatnya berita hoak kala itu dan umat Islam pernah menjadi korbannya. Dan tentunya ini menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Konflik antara keduanya semakin tidak terkendali setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib memecat Muawiyah dari kursi gubernur tetapi tetap dilawan. Konflik akibat fitnah terjadi di mana-mana dan tidak terbendung lagi hingga Khalifah Ali memindah ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah karena Madinah sudah tidak kondusif lagi karena dipenuhi para penyamun termasuk musuh-musuh Islam. Dan itu jadi perpindahan ibu kota pertama umat Islam sejak ditinggal Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an juga ikut menjadi korban dan terjebak dalam pusaran fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Padahal sebenarnya saat itu Aisyah radhiyallahu an tengah menunaikan umroh di tanah suci. Tetapi Abdullah bin Sabah mencoba menghasutnya dengan menebar berita hoak mengenai siapa pelaku pembunuhan Utsman. Mau langsung menyampaikan ke Aisyah radhiyallahu an, Abdullah tidak punya jalan. Sehingga isu itu dihembuskan melalui salah satu sahabat Nabi, Zubair bin Awam. Diisukan bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Dapat kabar tersebut, Zubair kaget dan langsung melaporkan ke Aisyah yang tengah melaksanakan umroh di tanah suci. Dan ini dikuatkan lagi dengan sikap Ali kala itu yang tidak segera mengusut siapa pelaku pembunuhan Utsman sehingga membuat Muawiyah kala itu kian marah. Khalifah Ali tentu punya alasan kuat kenapa tidak menjadikan pengusutan pembunuhan Utsman masuk dalam skala prioritas kebijakan pemerintahannya. Namun fitnah sudah terjadi di mana-mana, menghantam siapapun dan pihak manapun. Lepas dari itu, mendapat kabar yang memfitnah Khalifah Ali terlibat pembunuhan, Aisyah radhiyallahu an pun kaget tidak percaya. Sehingga begitu selesai umroh, Aisyah langsung berangkat ke Kufah diikuti jamaah umroh dari Mekah untuk mengklarifikasi langsung kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi sampai di Basrah, rombongan umroh Aisyah disertai sahabat Nabi seperti Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah berhenti dan menetap di sana karena kebetulan mendapat kabar kalau di Basra juga ada pelaku pembunuhan Utsman bin Affan yang tengah bersembunyi. Rombongan Aisyah sebenarnya berniat membantu persoalan umat Islam dengan mengkisos pelaku pembunuhan Utsman. Tahu adanya rombongan Aisyah radhiyallahu an, dimanfaatkan Abdullah bin Sabah yang selama ini diduga sebagai penyebar fitnah, mengabarkan kepada kubu Ali bin Abi Thalib kalau kubu Aisyah hendak melakukan penyerangan. Gubernur Basra Utsman bin Hunayf bersama pasukannya pun datang mencegah rombongan Aisyah radhiyallahu an agar tidak mengkisos para pelaku lebih dulu, karena akan berdampak lebih buruk lagi. Mengingat para pelaku memiliki pendukung cukup banyak. Bila dikisos sekarang, pendukungnya akan balas dendam dan itu akan menambah musuh. Sehingga langkah tersebut dinilai tidak bijak di tengah situasi yang masih gonjang-ganjing ini. Inilah dalih kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib mengapa mereka tidak segera mengusut dan mengkisos para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan lebih dulu.
Sesuai riwayat yang ditulis dalam buku Tartib wa Tahdzib Kitab Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir disebutkan, di tengah upaya damai itu ternyata para pelaku pembunuhan Utsman dan pendukungnya menyusup di kedua belah pihak. Mereka memprovokasi kedua belah pihak untuk bertikai dan pertikaian pun tidak bisa terelakkan lagi. Khalifah Ali yang sudah berancang-ancang berangkat ke Damaskus ingin menindak kubu Muawiyah pun langsung membelokkan rute menemui rombongan Aisyah radhiyallahu an di Basrah. Begitu mendapat kabar tersebut. Sesampai di Basrah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengklarifikasi kepada Aisyah radhiyallahu an atas tuduhannya dan meminta Aisyah pulang karena kehadirannya bisa berdampak negatif. Kubu Aisyah pun bisa menerima klarifikasi Ali dan bersedia pulang, namun Abdullah bin Saba yang berada di antara mereka tidak ingin kubu Ali dan Aisyah berdamai. Situasi kian mencekam karena para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan juga punya kepentingan agar kedua belah pihak berperang. Sebuah riwayat menyebutkan Abdullah bin Saba kala itu menyusup di rombongan Aisyah di barisan belakang bersama Marwan bin Hakam, orang dekat Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka lalu memprovokasi rombongan Aisyah di bagian belakang untuk merangsek menyerang, sehingga terjadilah perang sangat sengit hingga membuat istri Rasulullah SAW itu pun terjebak di tengah-tengah perang. Perang terjadi di depan unta yang membawa tandu Aisyah radhiyallahu an sehingga dinamakan sebagai Perang Jamal atau Perang Unta. Namun perang itu akhirnya bisa dihentikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Aisyah pun diperlakukan secara hormat oleh Ali dan mengantarkan pulang ke Madinah. Lepas dari itu, peristiwa Perang Jamal itu telah banyak merugikan umat Islam karena peristiwa tersebut dimanfaatkan sebagai senjata untuk menfitnah satu sama lain, termasuk memfitnah Aisyah istri Rasulullah SAW. Dampaknya, berapa banyak hadis yang diriwayatkan Aisyah dianggap cacat hanya karena Aisyah dianggap terlibat perang. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, jelas Aisyah hanya menjadi korban dalam peristiwa itu. Logika saja, mana mungkin Aisyah memimpin perang dengan menunggang unta, bukan kuda. Dari sini saja Aisyah jelas memang tidak punya rencana perang. Beliau hanya datang bersama rombongan umroh ingin klarifikasi ke Khalifah Ali terkait pembunuhan Utsman bin Affan, dan itu pun atas hasutan Abdullah bin Saba yang memang sejak awal ingin mengadu domba umat Islam. Kubu Aisyah juga ingin membantu pemerintahan Ali untuk mengkisos pelaku pembunuhan Utsman biar masalahnya segera selesai. Jadi baik Aisyah, Ali, dan sahabat lainnya hanya sebagai korban dalam kasus tersebut. Tetapi sejak kasus itu, nama Aisyah tercoreng hingga beberapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dianggap cacat akibat perang tersebut. Apa itu bukan kerugian bagi umat Islam namanya? Dan mana mungkin Rasulullah mengkader dan menikahi Aisyah radhiyallahu an kalau orangnya jelek? Tidak mungkin. Semoga ini menyadarkan kita semua. Setelah itu, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melanjutkan perjalanannya ke Damaskus untuk menyelesaikan persoalan pembangkangan Muawiyah. Sekadar diketahui bahwa kebijakan Ali bin Abi Thalib mengganti beberapa gubernur yang diangkat Utsman bin Affan memang sedikit banyak telah menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah yang kala itu menjadi gubernur Syam termasuk yang kena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Selain Muawiyah, beberapa gubernur lain yang ikut dicopot diantaranya adalah sebagai berikut. Dan Muawiyah tidak mau melepas jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman. Sementara Ali sebagai khalifah menganggap berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukum para pelaku dengan alasan meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Namun masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga terjadilah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Dzulhijjah
tahun 36 Hijriah, dan saat pasukan Khalifah Ali dipimpin Ashitar An-Nakhai mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Tercatat sebanyak 45.000 pasukan Muawiyah terbunuh, sementara kubu Ali bin Abi Thalib hanya sekitar 25.000 pasukan gugur. Kubu Muawiyah yang sudah kalah itu melakukan siasat. Mereka mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda ajakan damai. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali menerima tawaran damai atau yang dikenal sebagai tahkim dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat mengembalikan keputusan pada kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing mengadakan perundingan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Ash'ari sebagai perwakilan, dan dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin As sebagai wakil dalam perundingan. Masing-masing pihak membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat Daumatul Jandal, tempat di Azru tahun 37 Hijriah. Salah satu keputusannya sepakat gencatan senjata dan memutuskan mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Berdalih menghormati senioritas, kubu Muawiyah minta Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan pidatonya lebih dulu di hadapan pasukan untuk menyampaikan hasil tahkim mereka. Di atas mimbar, Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan keputusan tahkim dengan mencopot Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan kepada umat untuk memilih sendiri sosok khalifahnya. Setelah itu diikuti Amr bin As menyampaikan hal yang sama, tetapi di ujung pidatonya Amr bin As justru mengangkat Muawiyah sebagai khalifah setelah mencopotnya sesuai hasil tahkim. Kata-kata di ujung pidatonya Amr bin As menyampaikan begini: "Dan aku kokohkan kedudukan sahabatku Muawiyah karena dialah ahli waris Utsman bin Affan dan pihak yang paling berhak menggantikan kedudukan Utsman." Tentu sikap Amr bin As membuat kubu Ali bin Abi Thalib kaget atas pengkhianatan tersebut. Namun Ali waktu itu yang sebenarnya masih lebih kuat dibanding kubu Muawiyah ternyata justru menerima hasil tahkim yang mencopot dirinya dari kursi khalifah. Sikap Ali tersebut menjadi cerminan kepribadian menantu Rasulullah SAW tersebut yang tidak haus kekuasaan. Namun pendukung Ali bin Abi Thalib bergolak. Mereka protes terhadap sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memilih mengalah terhadap kubu Muawiyah. Sehingga barisan Ali pun pecah menjadi 3 kelompok. Sebagian dari mereka memilih keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tidak main-main, kelompok yang keluar dari barisan Ali dipimpin langsung panglima perang Ali bin Abi Thalib sendiri, yakni Ashitar An-Nakhai. Kelompok ini yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Sementara kelompok besar masih tetap setia bertahan mendukung apapun sikap Ali bin Abi Thalib, yang dalam perkembangannya kelompok ini nanti menjelma sebagai kelompok Syiah. Dan ada satu kelompok lagi yang tidak memilih di antara kedua kelompok yang kemudian dikenal sebagai kelompok Murji'ah atau kelompok netral. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Murji'ah ini nanti akan menjelma sebagai kelompok Islam Sunni. Jadi, peristiwa tahkim ternyata justru mengakibatkan kubu Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 3 kelompok. Dan kelompok Khawarij dalam perkembangan selanjutnya akan menjelma sebagai kelompok garis keras dalam Islam. Banyak yang menyebut munculnya kelompok ISIS misalnya adalah termasuk bagian dari kelompok Khawarij. Dari sinilah awal munculnya kelompok-kelompok atau firqah dalam Islam, mulai Islam Syiah, Islam Sunni, Islam fundamentalis garis keras, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain yang akan kita bahas dalam video tersendiri insyaallah. Dengan demikian, kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib kian melemah, sementara kubu Muawiyah semakin melakukan konsolidasi diri. Bahkan sejak peristiwa tahkim, posisi Muawiyah menjadi lebih kuat. Dia dibaiat oleh penduduk Syam sebagai khalifah
dan secara berturut-turut dia mencari dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke berbagai wilayah yang dikuasai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah pun mendeklarasikan Daulah Umayyah secara sepihak di kota kecil Ilyat, Palestina tahun 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi. Sejak itu situasi kian kacau, apalagi kelompok Khawarij yang keluar dari barisan Ali pun melakukan musyawarah, mensikapi situasi yang berkembang, bahkan membuat keputusan menghakimi 3 tokoh yang dianggap menjadi sumber persoalan dihukumi kafir. Ketiga tokoh yang dihukumi kafir itu adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. إن قتلنا عليا ومعاوية وعمرو بن العاص انتقمنا لشهدائنا ولكل قتلى المسلمين. إن وافقتماني أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. أنا أتعاهد على ذلك. نعم نتعاهد. نعم نتعاهد. أنا أكفيكم ابن العاص. وأنا أكفيكم معاوية. Keputusan kelompok Khawarij ini tentu semakin memperkeruh situasi, bukan menjadi solusi. Kelompok Khawarij ini lalu mengirim orang-orang pilihannya membunuh ketiga tokoh yang dihukumi kafir tersebut. Abdurrahman ibnu Muljam ditugasi membunuh Ali bin Abi Thalib, Barak ditugasi membunuh Muawiyah, dan Amir bin Bakri dikirim membunuh Amr bin As. Tetapi yang terbunuh hanyalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditusuk sewaktu menjadi imam sholat subuh. Pertanyaannya, apakah Ali bin Abi Thalib memang kafir sebagaimana tuduhan kelompok Khawarij? Kalau kafir, kenapa beliau termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Kalau begitu, siapa yang salah dan kafir sesungguhnya? Inilah pentingnya kita tahu sejarah, biar tahu duduk persoalannya. Kabar terbunuhnya Khalifah Ali membuat Muawiyah begitu terkejut. اسمع يا معاوية، عندي خبر أسرك به وآمل في أن يكون نافعا لي عندك إن أخبرتك به. ما هو؟ إن أخا لي قتل عليا في مثل هذه الليلة. قاتلكم الله. قاتلكم الله. Meski berbeda pendapat dengan Ali, ia tak kuasa menahan kesedihan atas wafatnya sang pemilik pedang Zulfikar. مات علي بن أبي طالب. ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب. أتبكيه؟ أتبكيه وقد قاتلته؟ ويحك، أنت لا تدري ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. لم نكد نصل إلى هدنة واتفاق أنا وعلي. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman kelompok Khawarij, kubu Ali lalu membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Hasan memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Beliau melihat tentaranya sudah tidak bisa dipercaya lagi, sementara musuhnya sedemikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri memang tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan perdamaian bagi kaum muslimin. Maka Hasan mengambil pilihan bijak, bersedia turun dari jabatannya. Hasan pun mengajak kubu Muawiyah melakukan perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak.
Beliau menuliskan pembeatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Salah satu isi perjanjiannya, Muawiyah bersedia mengembalikan kekuasaannya kepada umat Islam lagi setelah selesai memimpin dan disanggupi. Perjanjian antara Hasan dan Muawiyah tersebut dikenal sebagai Perjanjian Madain. Sejak itu, ketegangan pun mereda, umat Islam bersatu kembali, dan sejak itu juga tidak ada konflik lagi. Kehidupan umat Islam sangat damai, penuh persatuan, yang kemudian dikenal sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan berkembang pesat karena umat Islam bahu-membahu mengembangkan wilayah Islam. Bahkan 4 sahabat Nabi, Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair, menjadi duta untuk menyebarkan Islam ke wilayah utara dan barat hingga ke wilayah Afrika dan Eropa khususnya. Sementara 2 sahabat lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Abi Syarah, juga menjadi duta menyebarkan Islam ke wilayah timur hingga ke wilayah Cina. Islam dengan persatuan umat Islam berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa daulah ini dinamakan Daulah Umayyah, bukan Daulah Muawiyah yang mestinya disematkan kepada nama khalifah pendiri sebagaimana daulah-daulah lainnya. Tetapi khusus Daulah Umayyah ternyata tidak. Ini tidak lain karena selama 90-an tahun berkuasa di bawah pimpinan 14 khalifah, ternyata tidak semua khalifah merupakan keturunan khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Keturunan Muawiyah yang menjadi khalifah hanya 3 khalifah termasuk Muawiyah sendiri. Sementara 11 khalifah lainnya merupakan keturunan khalifah keempat Marwan bin Hakam. Dan bila ditarik silsilahnya dari ke-14 khalifah, Daulah Umayyah tersebut bertemu pada nenek moyang mereka, yakni Umayyah. Maka para sejarawan menyebut daulah ini sebagai Daulah Umayyah, bukan Daulah Muawiyah, nama sang pendiri. Demikian kisahnya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.